Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hazi Sabili, karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa radhu'an. Kita masih membahas mengenai kalimat la ilaha illallah, dan masih juga membahas tentang kata-kata kunci dari nama Allah, dari sifat-sifat Allah, agar tidak terjadi kesalahan paham, kesalahan akidah. Maka Syekh Muhammad Maliki memberikan beberapa kalimat-kalimat, kata-kata yang terkait dengan nama Allah untuk dipahami secara benar menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un. Kalimat laisa kamislihi syai'un, atau ayat laisa kamislihi syai'un. Laisa, tidak ada, kamislihi, seperti perumpamannya Allah, syai'un, apa sesuatu. Apa ini maksudnya laisa kamislihi syai'un ini? Bahwa tidak ada yang serupa bagi Allah apapun juga. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala muqaddasun, disucikan, aniz zamani, dari zaman, wal makani, dan tempat. Allah maha suci terkait dengan zaman dan tempat. Fala yuqarinuhu, maka tidak terhubung hu pada Allah zamanun, apa zaman. Wala yahwihi, dan tidak meliputihi pada Allah makanun, apa tempat. Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kalau makhluk, semua makhluk pasti terikat dengan waktu dan tempat. Waktu kita 24 jam sehari. Nggak bisa kita majuin semenit, nggak bisa kita mundurin semenit, nggak bisa kita mundur lagi 1 menit, nggak bisa kita maju 1 menit. Kalau sekarang kita ada di sini, nggak mungkin kita sekaligus ada di sana. Kalau kita mau ke sana, kita harus pindah dulu gitu. Kenapa? Karena kita terikat dengan ruang dan waktu. Nah, orang-orang yang sudah pada level tertentu, dia sudah tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu. Maksudnya tidak terikat ruang dan waktu dalam waktu dan ruangnya dunia, bumi. Siapa itu? Para aulia Allah. Orang-orang yang ruhnya sudah naik, sudah sampai kepada ruhul muqaddas, ruh yang disucikan. Orang-orang yang ruhnya sudah seperti ini, orang yang tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu yang ada di bumi. Seperti halnya ruh kita kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur kan ruh kita tidak terikat dengan waktu dan tempat. Tiba-tiba ada di sini, lalu kemudian ada lagi di sana. Baru kawin langsung udah punya anak 2. Lah, padahal kapan bikinnya, kapan, tapi di mimpi itu nikah, habis itu punya anak 2. Nah kan kalau di bumi nggak mungkin gitu. Tapi karena ruh itu ya bisa aja dia sekarang ada di sini, dia ada di sana, dia ada di sana, di sana. Kenapa? Karena ruhnya sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu yang ada di bumi. Nah, orang-orang yang ruhnya sudah muqaddas, bukan cuma di bumi, bukan cuma dalam keadaan tidur dia tidak terikat, tapi dalam keadaan yaqozoh, dalam keadaan sadar pun ruhnya, badannya sudah tidak terikat. Sehingga wajar misalnya kalau dia sekarang ada di sini, di waktu yang sama dia ada di sana. Itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Nah, Allah tidak terikat dengan zaman dan waktu apapun saja, waktu bumi, waktu planet apapun saja nggak terikat dia.
Kenapa? Izhuwa, karena bahwasanya zaman dan waktu, karena dia, izhuwa, karena adapun dia Allah, izhuwa, karena adapun dia Allah itu al-khaliqu, zat yang maha menciptakan, lizamani, pada zaman, wal makani, dan tempat. Yang menciptakan waktu dan tempat adalah Allah. Fakaifa, maka bagaimanakah yahtaju, membutuhkan siapa Allah, ilaihima, pada zaman dan waktu. Zaman aja dan waktu sudah diciptain sama Allah. Jadi nggak bisa misalnya ketika Allah ada, Allah menepati apa? Ya nggak bisa. Tempat itu yang menciptakan Allah gitu. Jadi nggak bisa dianalogikan. Ketika Allah ini ada, terus Allah itu kapan adanya, jam berapa, siang, malam, sore, atau tempatnya di mana, di langit, di bumi, apa di mana? Nggak bisa pertanyaan itu. Kenapa? Karena zaman dan tempat yang menciptakan adalah Allah. Karena yang menciptakan Allah, ya Allah duluan, baru ada zaman, baru ada tempat. Allah ada sebelum ada kata zaman dan sebelum ada kata makan. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala munazzahun, disucikan, an musyabahati syai'in, dari menyerupainya sesuatu, minal mahlukoti, dari para makhluk. Disucikan dari menyerupai apapun saja dari makhluk, fi syai'in, pada sesuatu, min aujuhis sabhi, dari arah-arah penyerupaan. Allah maha mendengar. Dengarnya Allah beda dengan dengarnya manusia. Ini kan dah pelajaran kita di ibtidaiyah. Allah maha melihat. Melihatnya Allah pasti beda dengan melihatnya kita. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basyir. Falatuhitu, maka tidak meliputi, bihi, dengan Allah, al-jihatu, apa arah-arah. Kakudamin, seperti depan, wa kholfin, dan belakang, wa foko, dan atas, wa tahta, dan bawah, wa yaminin, dan kanan, wa samali, dan kiri. Gak ada Allah di depan kita, Allah di belakang kita, gak ada Allah itu meliputi itu gitu. Sekarang Allah ada di depan kita, sekarang Allah ada di atas. Tidak meliputi arah Allah itu. Izhiya, karena bahwasanya jihad, karena bahwasanya arah-arah itu hadisatun, makhluk baru, bihudusil asyai, dengan barunya berbagai macam sesuatu. Jihad itu hadis, Allah itu qadim. Wallahu ta'ala, dan sedangkan Allah ta'ala itu munazzahun, disucikan, anzalika, dari demikian, hudusul asya. Nanti di depan, nanti di belakang, itu kan hudus berarti. Sekarang di depan, berarti sekarang ini hudus. Lalu kemudian ke belakang, nah belakang itu kemudian menjadi hudus. Nah Allah nggak mungkin ada pada kebaruan itu. Wahuwa, dan adapun Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tak tari, tidak datang tiba-tiba, hi, pada Allah. La tak tarihi, tidak datang tiba-tiba, hi, pada Allah, al-hadisatu, apa perkara-perkara yang baru. Kal amrodi, seperti sakit, wal ihtiyaji, dan kebutuhan, wal harokati, dan gerak, wasukuni, dan diam, wal ju'i, dan lapar, wasahwati, dan sahwat, wa nahwi zalika, dan seperti itu semua, mimma, dari sesuatu, yahdasu, yang jadi baru, lil kholqi, pada makhluk. Yahdasu, yang jadi baru, apa ma, lil kholqi, pada makhluk. Wa yunafi, dan meniadakan atau menafikan, apa ma, al jalala, pada keagungan, wal kamala, dan kesempurnaan, al ilahiyah, yang sifatnya ketuhanan. Itu kalau kita kan datang tiba-tiba, kadang sakit, kadang butuh sesuatu, kadang bergerak, kadang diam. Allah itu nggak ada sifat itu gitu. Nggak ada sesuatu yang datang tiba-tiba. Makanya nggak mungkin, nggak ada Allah. Nih mumpung Allah lagi mood nih, kita minta aja dah gitu. Nih, jangan sekarang Allah lagi agak mood gitu ya. Lagi agak mood Allah ini gitu. Jangan sekarang, doanya nanti aja gitu. Nggak ada itu, mood itu sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak ada Allah terjadi sesuatu yang baru. Fahuwa, maka adapun Allah subhanahu itu munazzahun, disucikan, an sifatil mahlukoti, dari sifatnya para an sifatil mahlukina, dari sifatnya para makhluk. Semua yang sifatnya para makhluk nggak mungkin dipunyai oleh Allah. Wa nu'minu, dan kita iman. Jadi
jangan samakan sifat kita dengan sifat Allah gitu loh. Jadi jangan disamakan manusia ini sama Allah gitu. Oh, kita aja begini, berarti Allah juga begitu gitu. Enggak, karena munazzahun an sifatil makhlukin. Meskipun Allah maha melihat, tapi melihatnya Allah beda sama kita. Allah maha mendendam, muntakim, maha menendam misalnya. Dendamnya Allah itu beda dengan dendamnya makhluk. Wa nu'minu, dan kita iman bima dengan sesuatu ja'a yang datang apa ma fi kitabillah dalam kitab Allah, min sifatillahi dari sifatnya Allah, jalla yang agung, jalaluhu apa keagungannya Allah, apa itu, ala muradillahi atas kehendak-kehendaknya Allah, atas apa yang dikehendakinya Allah, min ghairi tasbihin dari tanpa penyerupaan, wala ta'tilin dan tidak kecacatan, wala tamsilin dan tidak perumpamaan, wala takyifin dan tidak bagaimana. Bagaimana caranya Allah begini? Seperti apa? Tidak ada perumpamaan kehendaknya Allah itu. Alal arsistawa. Nah, itu pengertian yang perlu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Maliki, bahwa laisa kamislihi sayun, itu loh maksudnya gitu. Jadi ini masih bahas kata-kata kunci dalam akidah itu untuk dipahami secara tepat itu. Alal arsistawa, kalimat atau ayat alal arsistawa, alal arsi di atas ars, istawa bersemayam siapa Allah. Ini kan dipahami sama orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ya Allah bertengger, bersemayam. Allah adanya di mana? Ya di ars. Ayatnya apa? Itu Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah bertengger, bersemayam seperti bersemayamnya manusia. Itu kan di kelompok-kelompok tertentu dipahami seperti itu gitu. Nah, maka kata Syekh Muhammad Maliki, fanu'minu, maka kita iman bil istiwa dengan bersemayam, allazi qala yang berfirman siapa Allah anhu tentang istiwa. Allah anhu dari allazi qala yang berfirman anhu tentang istiwa ta'ala, ya Allah ta'ala, ar-rahmanu alal arsistawa. Ar-rahmanu adapun Allah zat yang maha rahman, alal arsi di atas ars, istawa itu bersemayam siapa Allah. Kita tetap beriman Allah itu istiwa, Allah itu memang bersemayam di arsnya. Tapi istiwaan dengan bersemayam, dengan bertengger, bersemayam, yaliku yang layak apa istiwa, biizzi jalalihi dengan kemuliaan agungnya Allah, biizzi jalali dengan mulia keagungannya Allah, wa uluwi majdihi dan tingginya kemuliaan Allah, wa kibriyaihi dan kebesarannya Allah. Kita tetap harus beriman dengan istiwanya Allah. Kenapa? Karena Quran Allah menyatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa. Berarti tetap kita harus beriman Allah itu istiwa. Tapi istiwanya Allah harus diletakkan pada sesuatu yang layak bagi kemuliaan agungnya Allah. Jangan digambarkan Allah duduk di kursi gitu kan, terus kayak duduknya raja begitu. Itu kan nggak layak bagi Allah gitu, bagi kemuliaan Allah. Maka fal imanu, maka adapun beriman bil istiwa'i dengan istiwa, wajibun itu adalah wajib. Wajib kita beriman bahwa Allah itu beristiwa. Wa in jahulat, sekalipun tidak tahu hakikatul arsi, apa hakikatnya arsi. Meskipun kita nggak tahu hakikat ars itu kayak apa, singgasana Allah itu kayak apa. Kebayangan kita kan pasti singgasana seperti yang kita bayangkan singgasana di dunia, yang kita lihat di TV, yang kita lihat di film, yang kita lihat di mana-mana. Oh, singgasana tuh kayak begitu. Oh, berarti Allah kira-kira kayak begitulah gitu. Kita nggak tahu hakikat ars itu kayak apa. Wa kaifiyatus tiwaihi, dan cara bersemayamnya Allah Ta'ala alaihi atas ars. Meskipun kita tidak tahu hakikat ars, dan kita tidak tahu cara istiwanya Allah di atas ars, tetap kita wajib beriman atas istiwanya Allah. Walima, dan karena sesuatu koma yang telah tegak al-burhanu apa dalil ala tanazzuhihi atas kemuliaannya Allah Ta'ala,
atas sucinya Allah Ta'ala, kesuciannya Allah Ta'ala, anil hayyizi dari ruang, wal makani dan tempat, wal jihati dan arah, wasairi lawazimil hudusi, wasairi dan semua lawazimil hudusi, kepastiannya makhluk. Kalau makhluk itu bertengger, itu kan pasti ada ruangnya. Di mana dia bertenggernya? Ada ruangan. Terus arahnya arah mana? Ngadep sono, ngadep sini, apa mana gitu loh. Terus kemudian gimana cara duduknya? Apapun yang menurut kepastian makhluk dalam saat makhluk itu sedang bertengger. Nah, itu maha suci Allah dari itu. Wajaba, maka wajib, ayyakuna akan ada, istiwa'uhu apa istiwanya Allah, ala arsihi atas arsnya Allah, la bimakna tidak dengan makna al istiqrori menetap, watamakuni dan menempati. Maka wajib kita mengartikan istiwanya Allah di ars itu bukan makna menetap dan menempati. Allah lagi di ars nih sekarang. Di mana ars tuh? Tuh di langit ke atas gitu loh. Meskipun kita menganggap Nabi langit ke 1, langit kedua, langit ketiga sampai 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, itu dianggap ke atas. Karena simbol keluhuran adalah atas. Semua makhluk, semua manusia sepakat yang namanya mulia itu pasti ada di atas. Makanya kemudian disimbolkan dengan di atas. Kita berdoa, tangannya ngadep ke atas. Kadang-kadang maka mata kita, muka kita ngadep ke atas. Bukan berarti Allah ada di sana. Simbol ketinggian itu adalah simbol keluhuran. Bal akan tetapi bil makna dengan makna al-laiki yang layak, bijalalihi dengan keagungannya Allah Ta'ala. Wa nu'minu dan kita beriman bil yadi dengan tangan. Kama ja'a sebagaimana datang apa tangan fi qaulihi ta'ala di firman Allah Ta'ala, yadullahi fauqa aidihim. Nanti tangan mau diartikan kekuasaan Allah, ya terserah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Diartikan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita harus beriman bahwa dengan tangannya Allah itu. Tapi tetap tadi tidak boleh menyamakan tangannya Allah dengan tangannya manusia. Wa nu'minu dan kita beriman bil aini dengan pandangan, dengan mata, dengan pandangan. Kama ja'a sebagaimana datang apa ain mata fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, fa innaka maka sesungguhnya engkau bi ayunina di pandangan-pandangan kami. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, walitusna'a ala aini, walitusna'a dan agar diasuh siapa kamu ala aini atas pandanganku. Tetap ainnya Allah itu harus diimani. Kenapa? Karena ayatnya memang ada. Ainnya Allah itu harus diimani. Kenapa? Karena ayatnya Allah ada. Ya, dunia Allah itu harus diimani karena memang ada ayatnya. Tapi tidak boleh diartikan sama atau dipersamakan dengan makhluk. Wa nu'minu dan kita beriman bikulli ma dengan tiap-tiap sesuatu jaa yang datang apa ma'anillahi dari Allah. Fi kitabillahi di dalam kitab Allah, ala muradillah atas apa yang dikehendaki Allah. Apapun yang Allah katakan di Quran, misalnya wasi'ah kursiyuhu, luas kursinya Allah. Ya harus dipahami bahwa memang ada kursi, tapi kursinya itu tentu saja gitu loh, sesuatu yang beda. Al-Qaribu, adapun lafaz Al-Qarib, kata Al-Qarib, Allah zat yang maha dekat. Wa annahu dan bahwasanya Al-Qarib, wa annahu dan bahwasanya Allah Ta'ala, wa annahu dan bahwasanya Allah Ta'ala itu qaribun zat yang dekat. Zat yang dekat min kulli maujudin dari tiap-tiap yang ada. Wa huwa dan adapun Allah itu aqrabu lebih dekat ilal insani pada manusia min hablil waridi dari ulat leher. Wa ala kulli syai'in dan itu atas tiap-tiap sesuatu raqibun zat yang maha mengawasi. Raqibun ada Allah yang maha mengawas, wasahidun dan Allah yang maha menyaksikan. Allah maha dekat.
Nah, dekatnya Allah ini kayak apa? Jangan disamain dekatnya nih. Saya sama Ustadz Mawardi deket nih. Dekatnya kayak begini, gitu ya. Wa qurbuhu, dan adapun dekatnya Allah Ta'ala, kama sebagaimana sesuatu yaliku yang layak apa ma bijalalihi, dengan keagungannya Allah. La kurba makanin, bukan dekatnya tempat. Mana Allah? Tuh lagi di depan gue nih, tuh Allah tuh gini. Deket banget gue sama Allah gitu ya. Bukan dekatnya tempat. Kenapa? Listihalatihi, karena mustahilnya tempat alaihi ta'ala, atas Allah ta'ala. Kama sebagaimana sesuatu fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, wa huwa ma'akum. Wa huwa, dan adapun Allah itu ma'akum, bersama kalian. Ai maksudnya bi ilmihi, dengan pengetahuan Allah, al-muhiti, yang maha meliputi. Allah bersama kalian. Dekatnya itu bi ilmihil muhit, dengan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah yang meliputi. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa nahnu, dan adapun kami itu aqrabu, lebih dekat, ilaihi, pada mamin mahablil waridi, daripada urat leher. Ai maksudnya dekatnya itu dari urat leher, ai bi ilmina, dengan pengetahuan kami. Bikorinati kaulihi, dengan petunjuk firman Allah Ta'ala. Ini ditafsirkan dengan bi ilmina. Bikorinati kaulihi, karena petunjuk firman Allah Ta'ala. Karena ada petunjuk firman Allah Ta'ala qoblahu, sebelumnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa na'lamu, dan kami mengetahui. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma, pada sesuatu, tuwaswisu, yang berbisik, bihi, dengan ma, nafsuhu, apa dirinya ma. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, ma yakunu, tidaklah ada, min najwa, dari pembicaraan rahasia, dari bisik-bisik, min najwa salasatin, dari bisik-bisiknya 3 orang, illa, kecuali huwa Allah itu rabi'uhum, yang menjadi 4-nya mereka. Ada 3 orang yang bisik-bisik, ada Allah yang keempat. Wala khamsatin, dan tidak ada 5 orang yang lagi bisik-bisik, illa, kecuali huwa, adapun dia, huwa, dia Allah, sadisuhum, menjadi yang ke-6-nya mereka. Wala adna, dan tidak lebih kurang, min zalika, dari demikian. Meskipun dia ada 2 orang lagi bisik-bisik, nomor 3-nya adalah Allah. Wala aksaro, dan tidak yang lebih banyak. Mau ada 100 orang lagi bisik-bisik, 101-nya adalah Allah. Illa, kecuali huwa Allah, ma'ahum, bersama mereka. Artinya apa? Tidak mungkin manusia luput dari pengetahuannya Allah. Aibi ilmi, dengan pengetahuan Allah, al-muhiti, yang maha meliputi. Jadi nggak mungkin Allah ini lagi mumpung Allah lagi repot banget nih di sono, gitu ya. Udah kita ngerjain sesuatu, nggak mungkin Allah itu nggak sadar atau meleng terhadap kita. Nggak mungkin itu. Tidak mungkin. Bikorinati kaulihi, dengan petunjuk sebelumnya, dengan petunjuk firman Allah qoblahu, sebelumnya, sebelum ayat tadi itu, ya'lamu, mengetahui siapa Allah ma, pada sesuatu, fis samawati, di langit, wama, dan sesuatu fil ardi, di bumi. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, maka itu dianggap semuanya Allah maha mengetahui. Ada ulama, kita sama gurunya, coba kamu naruh barang yang tidak diketahui oleh siapapun. Wah, muridnya nih bilang taruh sono, taruh sini. Ada 1 orang yang nggak bisa. Saya mau taruh di mana? Yang tidak diketahui oleh Allah. Kata gurunya, iya, lulus kamu tuh, lulus. Keyakinan ada Allah di antara kita, keyakinan ada Allah selalu bersama dengan kita, selalu merhatiin kita, selalu mengetahui kita, membuat kita menjadi tenang hidupnya. Kita menjadi khusyuk, menjadi kita ini terkontrol hidup kita. Kenapa? Karena kita yakin, tahu ada Allah yang maha melihat, maha mengetahui. Nah, kita ini sering galau, sering stres, sering pusing soal apapun saja karena lepas kontrol. Seakan-akan Allah nggak tahu gitu. Allah tahu kok.
Kan sering saya contohin, Anda diketahui sama orang pejabat tinggi, orang kaya aja, Anda diperhatiin aja, Anda tenang kok. Anda pergi sono ke Surabaya, kagak pakai duit sepeser pun, tapi diajak gitu, diajak sama Bang Dayat, wah aman Anda gitu loh, aman gitu loh. Meskipun nggak bayar, nggak megang duit sepeser pun. Apalagi ngajak Bang Dayat sama Bang Juli, aman udah. Aman, udah rokok aman, semua aman, makanan aman misalnya gitu. Kenapa? Karena terbawa, diperhatiin. Itu baru sama makhluk. Nah, kita selalu diperhatikan sama Allah. Ada Allah yang maha segala-galanya. Nah, Al-Hayyu Al-Qayyumu. Ayat atau asma Al-Hayyu Al-Qayyumu. Zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri, tegak. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu hayyun, zat yang maha hidup, muttasofun, yang disifati bil hayati, dengan kehidupan, ad-daimati, yang langgeng. Gak mungkin Allah ini tidak hidup langgeng. Allah itu hidup dengan daimah langgeng. Allati, yang la bidayata, tidak ada permulaan, laha, pada kehidupan, wala nihayata, dan tidak ada akhir pada kehidupan. Allah itu maha hayyun, maha hidup, hidupnya abadi. Qayyumun, zat yang maha tegak. Azimul qiyami, itu agung tegaknya, agung berdirinya. Bitadbiri kholqihi, dengan pengaturan makhluknya. Seandainya Allah nggak qayyum, ngurusin miliaran orang, bagaimana coba? Yang satu urusannya ini, yang satu urusannya itu. Coba Anda di Mekah, ada 5 juta orang, 5 jutanya pasti mohon doa masing-masing tuh, punya keperluan masing-masing. Gimana ngaturnya itu? Kalau tidak dengan qayyumnya Allah. Badi'us samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Wa iza qadha, dan jika menentukan siapa Allah amran, pada urusan, fa innama yaqulu, maka hanyalah berkata siapa Allah lahu pada amran, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Cukup begitu aja. Meskipun tetap bukan dengan cara kun, harus mengucapkan kun, bukan. Tidak ada kalimat lain yang lebih singkat dari kun, itu aja. Bukan berarti Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu kun. Nggak perlu. Tapi nggak ada lagi bahasa manusia untuk menggambarkan kalimat yang cepat daripada kun itu. Maka kalimatnya kun fayakun. Meskipun tidak dengan menggunakan kata kun. Nah, itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Imam Ali bin Musa Ar-Ridho, itu putranya Imam Ja'far As-Shadiq. Itu orang yang sering zikir ya hayyu itu, atau Allahu umrohu, maka umurnya dipanjangkan. Wa taghallaba ala a'daihi, dia akan menang atas musuh-musuhnya. Wa kana qadiran ala tasarrufi bil qulub, dia orang yang mampu untuk mendayagunakan dengan hatinya. Jadi orang yang bisa ngontrol hatinya dan ngontrol hatinya orang lain. Kata Imam Ali juga, man zakarahu alfa marroh, siapa orang orang yang memperbanyak mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Nah, tadi seperti itu, orang yang umurnya dipanjangkan. Jadi kalau mau lagi ada urusan sama musuh, baca aja ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Menang dia terhadap musuh. Wal badi'u, dan adapun al-badi', nama Allah Al-Badi, yang maha menciptakan. Itu Al-Mubdi'u, yang menciptakan. Wal Munsi'u, dan yang membuat. Lil asyai, pada berbagai macam. Bilah tiazin, dengan tanpa contoh. Walak tidak dan tanpa niru atau ikut. Allah itu kalau nyiptain sesuatu nggak perlu pakai dummy, contoh gitu, nggak perlu gitu ya. Nah, kata Imam Ali, man zakarahu alfa marroh kudiyat hajatuh. Orang yang zikir ya badi 1000 kali, itu hajatnya dipenuhi. Jadi kalau punya hajat, ucapin ya badi boleh. Atau al-badi boleh.
Badiun, 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 badiun boleh. La ilaha illallahul badi, la ilaha illallahul badi, la ilaha illallah badi juga boleh. Jadi disandingkan dengan apapun bisa. Dengan ya boleh, dengan alif lam boleh, dengan kalimat yang lain juga boleh. Al-wakilu, nih saya akan lagi ngomongin ada Asmaul Husna, ada 99 nih. Nanti ada beberapa faidah terkait dengan Asmaul Husna. Al-wakilu zat yang maha melihara, al-wakil. Wa annau dan bahwasanya Allah Ta'ala itu al-wakilu zat yang maha melihara. Ay maksudnya al-mutasarrifu yang mendaya gunakan. Fi kulli syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Kaifa yasa'u bagaimana berkehendak siapa Allah. Au hafizun atau zat yang maha menjaga. Alaihi atas kulla syai'in. Alaihi atas kulli syai'in. Atas segala sesuatu. Au syahidin atau zat yang maha menyaksikan. Itu al-wakil. Allah yang mendaya gunakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah khaliqu kulli syai'in yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa dan adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Itu wakilun zat yang maha melihara. Melihara artinya mendaya gunakan. Al-mutasarrifu fi kulli syai'in kaifa yasha'u. Orang yang banyak berzikir ini agnahullahu ta'ala faqrahu wasaroha binurit tawakkuli sodrohu. Orang yang sering baca ya wakil, maka Allah akan bikin kaya dia dari kefakirannya. Allah akan luaskan dengan cahaya tawakal sodruhu, hatinya dia. Wa amina minal gorki wal harki. Aman dia dari kebakaran dan dari tenggelam. Dari tenggelam dan dari kebakaran. Orang yang baca kalimat ini nih, ya wakil atau al-wakil atau wakilun. Nah itu kata Imam Ali seperti itu faedahnya. Al-qadiru zat yang maha berkuasa, mampu. Wa annahu dan bahwasanya Allah itu huwa adapun Allah Ta'ala itu al-qadiru zat yang maha kuasa. Ai maksudnya al-mutasawfu yang disifati. Al-mutasawfu yang disifati bil kudrati dengan kuasa at-tamati yang sempurna. Allah maha sempurna. Sempurnanya itu apa? Maha kuasa. Kuasanya itu sempurna. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu itu qadirun zat yang maha kuasa. Andaikan Allah nggak qadir, kayak apa coba manusia? Segini banyaknya ngaturnya. Kalau tidak maha qadir, fala syai'a maka tidak ada sesuatu minal mumkinati dari hal-hal yang mungkin. Wahia dan adapun mumkinat allati yajuzu yang bisa yang boleh. Wujuduha apa wujudnya mumkinat. Wa adamuha dan tidak adanya mumkinat. Illa kecuali wahwa adapun al mumkinat. Wahwa adapun Allah. Illa kecuali wahwa dan adapun syai' sesuatu minal mumkinat. Itu fi qabdati kudratihi di genggaman kekuasaannya Allah. Wa tahta qahrihi dan di bawah penaklukannya Allah. Wa sultanihi dan penguasaannya Allah. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Meskipun Allah menetapinya dengan nama sunnatullah atau yang disebut dengan hukum alam. Allah tetapkan itu. Tetapkan bahasa kitanya sunnatullah. Tapi karena orang-orang barat saat itu tidak mau mengakui Tuhan, maka sunnatullah ini diartikan sebagai hukum alam. Nggak ada hukum alam itu. Alam itu yang menghukumi adalah Allah. Tapi kan nggak pakai hukum Allah, hukum Tuhan gitu. Karena barat saat itu memang tidak mau dengan Tuhan, dengan agama. Maka dengan mengucapkannya menggunakan hukum alam. Kita menggunakan sunnatullah. Jadi sunnatullah, sunnah Rasul aja perlu dikerjakan, apalagi sunnatullah. Sunnatullah itu ya ketetapan Allah di alam ini. Jadi jangan coba-coba kalau ada api Anda kemudian pegang-pegang. Allah maha kuasa, gitu ya. Api kalau adem ya adem. Terus Anda pegang itu. Ya nggak bisa gitu kalau belum Anda pada level tertentu gitu. Kenapa? Karena sudah ada sunnatullahnya di situ gitu. Kan bukan api yang membakar kan Allah. Kalau Allah izinin nggak ngebakar ya kagak bakar. Ngomongnya fasih, hatinya nggak fasih gitu ya. Terus dipegang aja tuh dia gitu loh.
Hujan-hujanan yang sakit mah sakit. Kalau bukan sakit, bukan hujan yang bikin sakit, Allah kok. Main hujan-hujanan, ya cikaan lah dia. Masuk angin lah dia gitu. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Hukum Allah, sunnatullahnya. Al-alimu, kata Imam Ali ini, orang yang banyak berzikir ini, maka akan tampak izharu ma yuridu ala qadirun bihi ala izhari ma yuridu izharuhu. Dia akan mampu menampakkan sesuatu yang dia ingin izharahu, menampakkannya. Jadi orang yang zikirnya ya qadir ya qadir ya qadir banyak, maka Allah kasih, kata Imam Imam Ali bin Musa Ar-Ridho ini, bapaknya anaknya Imam Musa Al-Kazim, atau muridnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu dibimbing langsung sama Imam Ali Ar-Ridho. Karena Syekh Ma'ruf itu ayah orang tuanya Majusi. Terus dia dari kecil diambil sama Imam Ali Ar-Ridho ini, dididik. Terus kemudian jadilah seorang ulama besar namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini. Nah, kata Imam Ali, orang yang banyak zikir ini, maka dia mampu untuk menampakkan sesuatu yang dia ingin menampakkan gitu. Dia pengen munculin apa? Ya, dia pengen munculin, coba di sini ada cincin kayak ini di alam gaib, coba tampakin di sini. Cincin kuno guruk gitu ya. Mampu dia. Tapi orang yang baca ya qadir. Nah, banyaknya itu berapa sih gitu? Gak ada memang keterangannya di kitab, tapi kalau menggunakan kaidah umum, banyaknya kalimat itu menggunakan hitungan abjadiyah paling kecil. Jadi misalkan qadirun berapa? Qadirun itu kan qaf 100 dal 4 ya 10 ro. Jadi 315. 315 itulah yang dibaca ya qadir ya qadir ya qadir ya qadir, atau al-qadir 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 gitu. Itu yang dibaca. Itu minimalnya yang dibaca dari banyaknya. Kalau yang banyak dari yang banyak, nah itu menggunakan adadul harfi. Qadirun kan qaf dal ya ro. Qaf itu kan tulisannya qaf alif fa. Qaf gitu kan. Qaf itu kan tulisannya qaf alif fa. Ya dihitung tuh, qaf alif fa itu berapa? 181. Dal alif lam itu kan 305. Dal alif lam 305. Iya sama alif gitu kan. Nah dihitung semua, iya sama alif 11 gitu. Ro sama alif berarti 201. Dihitung tuh semua. Ya segitulah jumlahnya gitu. Jadi kalau nggak ada berapa kalinya, banyak. Siapa orang yang memperbanyak zikir ini? Berapa kali banyak zikir ini? Ya kembali kepada hitungan maknanya itu gitu. Hitungan kalimat itu berapa? Nilainya berapa? Nilai yang paling kecil yang menggunakan abjadiyah itu yang paling kecil. Nanti kalau mau yang lebih banyak adalah menggunakan adad harfinya tadi gitu. Wa man zakaru alfa marrah, katanya fil kholwah, kalau orang berzikir ya qadir 1000 kali dalam keadaan kholwah, nggak ada orang, ghalaba khosmuhu, maka menanglah pertingkaian dia. Jadi kalau dia lagi bersengketa sama siapapun, dia kholwah di rumah, di kholwah pokoknya di tempat yang nggak ada siapa-siapa, sendiri dia zikir ini 1000 kali, menang dia, kata Imam Ali, atas apa yang dia lagi ribut. Jadi ada lagi punya perkara apa nih, lagi ribut apa, lagi punya sengketa apa. Nah itu dibaca 1000 kali, tapi dalam keadaan kholwah. Al-alimu, zat yang maha mengetahui. Al-alimu, zat yang maha mengetahui. Wa anna, dan bahwasanya Allah subhanahu huwa, adapun Allah itu al-alimu, zat yang maha mengetahui. Maksudnya al-muttasafu, yang disifati bil ilmi, dengan pengetahuan. Wa huwa, dan adapun Allah bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu itu alimun, zat yang maha mengetahui. Ya'lamu, yang mengetahui siapa Allah azalan, pada zaman azali, zaman dahulu kala, kulla syai'in, pada segala sesuatu. Allah udah tahu dari zaman azali terhadap apapun saja itu sudah tahu gitu. Sudah tahu. Nah,
Nanti ini kan terjadi perdebatan hebat nanti nih antara orang-orang Mu'tazilah dengan orang-orang apa saat itu orang-orang Syiah, yang kemudian orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Sunni saat itu ya, yang kemudian muncullah firqahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau kata orang Mu'tazilah, ya Allah kalau tahu dari dulu orang ini kafir, ya kan berarti kan nggak punya hak dong Allah. Allah nggak punya hak dong untuk membuat dia masuk neraka. Allah tahu kok dia kafir. Gitu. Orang udah tahu dan dia tidak punya kuasa apa-apa untuk menjadi orang muslim. Kenapa Allah jadikan dia orang kafir? Gitu. Kalau cuma pengen masukin ke neraka doang, berarti Allah zalim dong, menciptain sesuatu untuk dimasukin ke neraka. Allah udah tahu kok ini orang bakal masuk ke neraka. Itu kan perdebatan hebat saat itu kan. Yang kemudian Abu Musa al-Asy'ari itu keluar lalu dari Mu'tazilah, lalu kemudian membuat sebuah pemikiran sendiri yang kemudian kita ambil menjadi Asy'ariyah. Wajiban baik yang wajib karena ada apa syai' sesuatu, au mungkinan atau yang mungkin, au mustahilan atau yang mustahil. Semuanya Allah tahu. Ala wajhil ihatoti atas arah peliputan. Ala wajhil ihatoti atas arah peliputan bihi dengan sesuatu. Alama atas sesuatu huwa yama bihi dengannya ma. Duna sabqi khofain, tanpa didahului kesamaran. Tidak ada Allah itu mengetahui apapun saja didahului dengan kesamaran, tidak ada. Misalnya kalau dulu Allah belum tahu, kalau sekarang udah tahu gitu. Kayak kita nih, kayaknya bener gak? Masih ragu dulu, sekarang tahu gitu. Nggak ada pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan manusia ini kan pasti didahului dengan kesamaran, pasti kan. Tidak ada kepengetahuan kita ini. Dulu kan kita pasti nggak tahu, sekarang jadi tahu gitu loh. Nah, pengetahuan Allah itu tidak didahului dengan khofa. Dulu zaman Nabi Adam Allah nggak tahu, makanya kemudian bikinlah Nabi Musa Taurat. Terus kemudian bikin lagi Injil, karena dulu belum tahu, masyarakatnya kayak gitu, dirubah lagi tuh Injil Taurat menjadi Injil. Kagak tahu lagi Allah, dirubah lagi menjadi Quran gitu. Itu karena ketidaktahuan Allah, baru tahu ini nih Allah nih, ternyata manusia kayak gini. Maha suci Allah dari sifat kayak gitu ya. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu aqsa, menghitung siapa Allah, adada kulli syai'in, bilangan tiap-tiap sesuatu. Wa ahata, dan meliputi siapa Allah bihi dengan segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari hitungan Allah. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan meliputi siapa, menghitung. Wa ahsa, dan menghitung siapa Allah kulla syai'in, segala sesuatu, adada, satu per satu, dihitung semua Allah sama Allah itu. Wa ma, dan tidak layak zubu, lengah apa ma'an rabbika, dari Tuhanmu, min misqala zarratin, meskipun seberat biji zarroh, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak juga di langit. Tidak ada yang luput, lengah dari pandangan Allah, meskipun itu seberat biji sawi sekalipun yang ada di bumi. Apalagi kita yang beratnya 60 kilo, 70 kilo, pasti pandang. Pasti ada pandangan Allah. Yang beratnya sebiji sawi aja itu nggak lengah kok Allah. Apalagi kita yang gemuk-gemuk banget, yang gede-gede banget, yang 60-70 kiloan gitu. Jangan harap Allah nggak melihat kita. Ya'lamu, mengetahui, ma, pada sesuatu, yaliju, yang masuk, apa ma fil ardi, di bumi, wa ma, dan sesuatu yakhruju, yang keluar, apa ma minha, dari bumi, wa ma, dan sesuatu yang zilu, yang turun, apa ma minas sama'i, dari langit, wa ma, dan sesuatu ya'ruju, yang naik, apa ma fiha, pada langit. Yang masuk, yang keluar, yang turun, yang naik, semua Allah tahu. Wa huwa, sedangkan Allah ma'akum, bersama kalian. Ainama, dimanapun sesuatu, dimanapun ada kuntum, dimanapun sesuatu kuntum ada siapa kalian. Wallahu, dan adapun Allah, bima, dengan sesuatu, ta'maluna, wallahu, dan adapun Allah, bima, dengan sesuatu, ta'maluna, yang mengerjakan siapa kamu, basyirun, itu zat yang maha melihat. Dulu mungkin kayak begini nih susah, memikirkannya ini susah. Allah kok tahu ya segala hal itu? Gimana cara tahunya sih Allah itu? Mungkin dulu susah gitu ya. Sekarang udah ada CCTV, coba. Apa sih yang nggak kelihatan? Tinggian lagi udah ada satelit.
Udah ada satelit, udah bisa terlihat semua itu dari satelit ini. Kalau di kita mah yang karena gratis, Google Earth-nya ini gratis, ya nggak bisa ngelihat sampai kemana-mana. Cuma kalau yang udah bayar penuh dan itu udah teknologinya tinggi, itu dari langit mau ngelihat apa ya? Sekarang kita ngaji di sini nih, kelihatan semua nih makanannya apa, minumannya apa. Itu kelihatan semua tuh orang nyaksiin tuh dengan satelit. Sekarang mah mudah gitu ngelihat. Satelit aja CCTV aja bisa kok ngelihat segala sesuatu dengan cuma sama kamera kecil gitu aja. Itu teknologi yang sekarang gitu. Belum teknologi nanti gitu. Belum nanti teknologi. Nah, Allah itu pasti lebih tinggi dari itu gitu. Jadi agak mudah sekarang itu membahasakan kekuasaan Allah itu dengan munculnya teknologi-teknologi. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui Allah asyira yang rahasia, wa akhfa dan yang lebih samar. Wa ya'lamu, dan mengetahui Allah ma pada sesuatu fil barri di daratan, wal bahri dan lautan, wa ma dan sesuatu taskutu yang gugur apa ma min waraqatin dari daun. Daun jatuh aja Allah tahu kok. Illa kecuali ya'lamu, mengetahui siapa Allah pada waraqah wala habbatin, dan tidak juga biji fi zulumatil ardi, di kegelapan bumi. Ada biji di kegelapan bumi, tahu Allah. Mau biji dimanapun tumbuh kok itu. Siapa yang menumbuhkan itu? Wala rotbin, dan tidak ada basah, wala yabisin, dan tidak ada kering, illa kecuali fi kitabin, ada di dalam kitab mubinin yang sangat jelas. Semuanya sudah ada di lauhil mahfud. Daun jatuh itu udah ada di lauhil mahfud itu. Nah, maka kenapa sih orang wali ini ngerti segala hal? Karena hatinya dia sudah menjadi cermin dari lauhil mahfud. Kan kata Imam Ghazali gitu. Orang kalau hatinya sudah bersih, maka hatinya menjadi cermin dari lauhil mahfud. Apa yang ada di lauhil mahfud itu terpantul dalam hatinya. Itu kata Al-Ghazali. Orang kalau bersihin hati, maka hatinya akan tembus, akan menjadi pantulan dari arsnya. Nah, karena hatinya ini menjadi pantulan dari arsnya, maka yang terjadi apa-apa dia dari lauhil mahfud, maka apapun yang ada di lauhil mahfud dia tahu gitu. Nah, maka orang itu tahu nanti terjadi ini, nanti terjadi ini terjadi ini. Kenapa dia tahu? Karena dia punya pantulan dari lauhil mahfud. Yang dia lihat bukan pakai pandangan dia, yang dilihat adalah dari pandangannya Allah. Kalau dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasatnya orang mukmin. Fa innau yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahayanya Allah. Bukan pakai mata dia melihatnya, tapi pada cahayanya Allah. Yang sering saya contohin. Kayak begini kan juga kan gampang sih sebenarnya kita memahami ini gitu. Kenapa? Karena ada Google Map. Dulu belum ada Google Map. Dari sini ke di dalam berapa menit? Terus yang macet yang mana? Tahu kita sekarang ini. Tapi kan pakai pandangan kita. Tapi kita minjem pandangannya Google. Oh, ke di dalam 30 menit. Nanti macetnya di sini. Oh, itu ada tabrakan nanti. Kan kita bisa lihat meskipun kita lagi duduk di sini. Gitu kan? Kalau 10 tahun yang lalu, taruh 20 tahun yang lalu, zaman kita masih kecil 20 tahun yang lalu, kalau ada orang ngomong 30 menit ke dalam ada macet begini, pasti Anda dibilang dukun. Wali Anda itu. Dulu nih masih kita kecil, kita masih muda, belum ada ini nih. Belum bilang, kalian berapa menit? 30 menit. Tuh nanti macetnya di sini. Pasti Anda dianggap sebagai dukun. Wali itu. Sekarang enggak, kenapa? Karena semua orang bisa melihat itu gitu loh. Tapi kan bukan pandangan dia. Pakai pandangan, minjem pandangannya Google. Nah, terus kata Imam Ali, orang yang sering baca ya alim, atlahullahu ala daqaikil ulum. Orang yang sering membaca ya alim, maka Allah akan munculkan atas dia ala daqaikil ulum, kelembutan ilmu, wa khafayal asrar, berbagai macam rahasia-rahasia yang tersembunyi. Wa antaqahullahu bil hikmah, Allah akan beri ucapan dia dengan ucapan hikmah. Wa 'allamahullahu ma lam ya'lam, dan Allah akan berikan dia pengetahuan sesuatu yang dia tidak tahu. Itu orang yang baca ya alim. Berapa ya alim? Ya tadi tuh ain 70, lam 30, ya 10, mim 40.
Kan dulu udah pernah belajar di sini. Ya, udah pada ingat kan? Di luar ingatan kan ini gitu. Udah tinggal dilihat. Oh, berapa nih alim nih? Ya udah tinggal hitung aja alimun berapa gitu ya. Nanti kalau masih butuh bantuan nanti di-share, Asmaul Husna nanti di-share. Ini berapa, biar nggak usah ngitung lagi, nanti di-share nanti di grup sama Ustadz Yusuf, nanti di-share. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nasta'udzika bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi min ahli khair wa la taj'al wa min ahli syarri wa min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.